Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita semua beribu-ribu kenikmatan. Tete-tete yang dirahmati Allah, dalam mukadimah tadi saya telah membacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tercantum dalam surat Al-Fatihah ayat 7 yang artinya, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Nikmatun secara bahasa artinya al-halatul hasanatu, keadaan yang baik atau serasi. Ada juga ulama yang mengartikan nikmat itu kelebihan atau pertambahan, yaitu sesuatu yang baik dan berlebih dari apa yang dimiliki sebelumnya. Manusia ketika lahir ke dunia belum memiliki apa-apa. Ia tidak memiliki kekayaan, kekuasaan, jabatan, kedudukan, atau ilmu pengetahuan. Jadi, apapun yang dimiliki manusia setelah lahir ke dunia itu berarti kelebihan atau pertambahan, dan itulah nikmat dan anugerah dari Allah. Jika kita cermati dalam Al-Quran ada dua macam penulisan nikmat. Yang pertama, nikmat yang ditulis dengan tak maftuhah, dan yang kedua ada nikmat yang ditulis dengan tak marbutah. Menurut Imam Az-Zarkashi dalam kitabnya Al-Burhan, nikmat yang ditulis dengan tak maftuhah menunjukkan nikmat yang hisi atau indrawi yang berupa materi, baik itu makanan, minuman, pakaian, dan seluruh kebutuhan fisik manusia. Sedangkan nikmat yang ditulis dengan tak marbutah menunjukkan nikmat manawi berupa ajaran, pedoman, dan bimbingan untuk menutupi kebutuhan rohani manusia. Dengan demikian, betapa lengkapnya nikmat dan anugerah dari Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan jasmani ataupun kebutuhan rohani. Sementara umumnya manusia hanya mengejar kebutuhan jasmani saja, sedang kebutuhan rohani kurang diperhatikan. Dan yang dimaksud oleh ayat terakhir surat Al-Fatihah ini adalah nikmat yang paling bernilai, yang tanpa nikmat itu, nikmat-nikmat yang lainnya tidak akan mempunyai nilai yang berarti, bahkan bisa saja menjadi nikmat atau bencana. Nikmat tersebut adalah nikmat memperoleh hidayah Allah serta ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu nikmat iman dan Islam dan penyerahan kepada dirinya. Lalu, siapakah yang dimaksud dengan an'amta 'alaihim pada ayat ini? Untuk menjelaskan siapa yang dimaksud dengan an'amta 'alaihim, secara tegas dinyatakan dalam ayat lain, yaitu dalam Quran surat An-Nisa ayat 69 yang artinya, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa mereka yang mendapatkan nikmat Allah itu ada 4 kelompok. Yang pertama adalah para nabi, yaitu mereka yang dipilih Allah untuk memperoleh bimbingan sekaligus ditugasi untuk menuntun manusia menuju kebenaran ilahi. Mereka yang selalu berucap dan bersikap benar serta memiliki kesungguhan, amanah, kecerdasan, dan keterbukaan sehingga mereka menyampaikan segala sesuatu yang harus disampaikan. Mereka adalah orang-orang yang terpelihara identitas mereka sehingga
tidak melakukan dosa atau pelanggaran apapun. Yang kedua adalah siddiqin, yaitu orang-orang yang dalam kondisi dan situasi bagaimanapun selalu benar dan jujur. Mereka tidak ternodai oleh kebatilan, tidak pula mengambil sikap yang bertentangan dengan kebenaran. Tampak di pelupuk mata mereka yang hak. Mereka selalu mendapat bimbingan ilahi, walau tingkatnya berada di bawah tingkatan bimbingan yang diperoleh para nabi dan rasul. Yang ketiga adalah syuhada, yaitu mereka yang bersaksi atas kebenaran dan kebaikan melalui ucapan dan tindakan mereka, walau harus mengorbankan nyawanya sekalipun. Dan atau mereka yang disaksikan kebenaran dan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat dan lingkungan mereka. Yang keempat adalah orang-orang soleh, yaitu mereka yang tangguh dalam kebaikan dan selalu berusaha untuk mewujudkannya. Kalaupun sesekali ia melakukan pelanggaran, maka itu adalah pelanggaran kecil dan tidak berarti jika dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan mereka. Itulah yang dimaksud dengan an'amta alaihim, yaitu mereka yang telah mendapat nikmat khususnya dari Allah, yaitu nikmat keagamaan, yaitu hidup dengan mempedomani petunjuk Allah. Mereka merasakan nikmat hidup di dunia dan nikmat di akhirat yang abadi dan hakiki. Ayat yang tadi tidak menafikan nikmat-nikmat yang lainnya, seperti kekayaan, kedudukan, kekuasaan, jabatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Hanya jika dibandingkan dengan semua macam kenikmatan, maka nikmat agamalah nikmat yang paling besar dan paling tinggi nilainya. Segala nikmat atau segala kelebihan yang diperoleh, bila perolehan dan permanfaatannya tidak dibarengi dengan tuntunan agama, maka tidak akan memiliki nilai yang berarti. Teteh-teteh yang dirahmati Allah, mungkin dicukupkan sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.